Baik teman-teman, sambil menunggu Ibu Justin, kayaknya kita bisa mulai ya diskusinya supaya mempersingkat waktu. Bagaimana Oke, teman-teman? silakan Ya, Pak Ketua membukanya. Silakan ambil alih. Baik. Pak Ketua Jadi duluan. Oke, kita mulai sudah. saya yang moderatornya saja sambil menunggu Ibu Justin. Oke, Baik, tadi soal pertanyaannya saya juga tidak sempat screenshot ada ya tadi. screenshot di sini. Ya, coba Ibu Yang bisa pertanyaan ini. pemantik kok. Bukan. Sudah kelompok tadi, apa yang harus dilakukan dalam kelompok? Oh, oke. Kayaknya nilai-nilai. Tidak. Oh, sudah. Oke. Sudah Ibu Yuvin. Bagaimana? Kayaknya saya hanya sini screenshot pertanyaan pemantik saya ini. Oh ya, screenshot pertanyaan pemantik. Intinya tadi kita mau lihat nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam satu kegiatan seperti itu mungkin. Ya, bagaimana Ibu Rina? Bagaimana? Yang tadi saya screenshot dari yang di forum diskusi kah yang tugas itu. Iya, betul. Nah, itu masing-masing kelompok berdiskusi membuat satu karya, poster, PowerPoint, video, atau kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Hasil karyanya akan dipresentasikan pada ruang kolaborasi sesi 2. Oke, baik. Itu saja yang tugas diskusinya. Iya, baik. Berarti di sini kita harus sepakat satu nilai ya. Satu nilai yang bisa kita terapkan Kita pilih salah satu dalam satu kegiatan begitu ya. Ya. Betul sekali. Berarti kalau yang saya punya inovatif, yang saya pilih nilai inovatif seperti pemaparan saya tadi, mungkin ada masukan-masukan yang mau tambahkan kira-kira mau sesuaikan dengan kondisi sekolahnya yang bagus nilainya ini silakan ditambahkan. Mungkin saya langsung saja beri kesempatan kepada teman-teman mungkin ada masukan terkait nilai inovatif yang tadi saya sudah paparkan mau diganti atau seperti apa? Pak Aloy bagaimana? Halo. Ya. Dengar suara tidak nih? Dengar. Baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Berkaitan dengan salah satu nilai yang tadi sudah dibagikan oleh Pak Ian, hemat saya kita pakai itu sudah. Nanti kita tinggal tambahkan lagi beberapa yang kita perlu tambahkan. Oke, bagaimana Ibu Linda? Kita tambahkan yang tadi pertama itu ini inovatif, yang kedua itu kolaboratif. Oh ya. Kolaboratif kita semua. Kita pilih satu toh. Oh ya. Mungkin di sini bilang sebelum kita lanjut, Ibu, ini kayaknya saya harus tunjuk satu sekretaris nih untuk catat dulu apa yang kita diskusi. Mungkin ya kita pakai saja sekretaris lama kayak punya ini kelompok ini Ibu Rina. ganti dulu toh. Ibu Rina saya. Sepakat ya? Ya, sepakat. Oke. Oh ya, oke. Sepakat. Berarti bisa dicatat saja nanti di akhir diskusi kita bisa sharing untuk nanti kita buat dalam satu karya baik itu PPT atau video dan seterusnya seperti itu.
Jadi tambahan dari Ibu Linda bahwa selain nilai inovatif kita bisa tambahkan nilai kolaboratif. Kolaboratif. Ibu Justin bagaimana? Itu sih, hanya pakai nilai ini apa? Inovatif dengan kolaboratif itu karena kita kerjasama. Iya. Oke, baik. Berarti sudah ada tambahan lagi, Bu Vin, bagaimana? Pas? Atau mau Pas, tambahkan? Pak Ian. Oh ya, pas. Apa Oke, kalau bisa berarti yang nilai yang reflektif itu, kita Ini bagaimana? tadi bagian reflektif itu kalau bisa ya dimasukkan refleksi, karena setiap kali ini kan pasti harus ada refleksi, toh? Atau Maksudnya bagaimana, Ibu? yang bagian reflektifnya itu? Oh ya, oke. Ini nanti kita pikirkan nilai ini harus dalam kita wujudkan dalam satu bentuk kegiatan. Iya, Seperti itu kegiatannya apa iya, iya, nanti betul. berkembang baru bisa kita tambahkan ada nilai reflektif di situ kita bisa tambahkan seperti itu. Jadi mungkin kita dari dua ide tadi bahwa inovatif dengan kolaboratif, kira-kira kegiatan apa yang kita mau gunakan? Apakah sama kayak tadi inovatif yang saya terapkan tadi menggunakan lab virtual dalam pembelajaran dan juga menggunakan Google Form dalam ujian sekolah dan ujian semester atau ulangan itu, atau mau kegiatan lain silakan ditambahkan. Mungkin dari Ibu Justin bagaimana? Kalau menurut saya, ini kan kita untuk menghemat waktu juga. Kalau bisa kita lanjutkan dari yang Pak Ian punya, tinggal kita tambahkan atau kita kembangkan lagi, begitu. Oh ya, baik. Pak Aloy bagaimana? Oke, baik. Dua nilai yang tadi sudah disepakati, Iya, betul. yaitu nilai inovatif dan kolaboratif. Kita pakai itu sudah supaya mempersingkat. Hanya nanti tinggal kita buat langkah-langkah kegiatan. Pertama kan pemetaan kekuatan nilai. Tadi kita sudah sepakat dua nilai itu, kita sudah petakan dua nilai tadi, ya toh? Betul. Inovatif dan nilai kolaboratif. Habis sementara kita diskusi. Habis nanti rencana aksinya bagaimana sampai pada rencana aksi. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa dua nilai itu kita buat dalam satu kegiatan yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau saya punya membuat inovasi dalam pembelajaran menggunakan lab virtual. Jadi kegiatannya seperti itu dengan menerapkan nilai inovatif dan kolaboratifnya di dalam. Mungkin ada kegiatan lain yang bisa kita tambahkan, silakan kita diskusi seperti itu. Jadi kalau dari saya tadi yang saya paparkan tadi kegiatan saya seperti itu, menggunakan lab virtual dalam pembelajaran dan juga menggunakan Google Form dalam ulangan atau kuis. Kegiatannya itu melakukan kegiatan ulangan harian menggunakan Google Form, begitu. Dan satu lagi memanfaatkan lab virtual dalam pembelajaran. Jadi lab virtual ini bisa pembelajaran matematika juga bisa, kemudian ada pembelajaran kimia, fisika, biologi, itu lab virtualnya masuk di situ. Bukan hanya pembelajaran fisika saja, tapi bisa pembelajaran lain bisa lab virtual. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah sesuai dengan kondisi sekolah atau ada yang kalau tidak bisa kita bisa? Kondisi sekolah ya Pak. Saya setuju dengan Pak Ian. Tapi lab virtualnya saya belum pernah buat di dalam kelas. Belum pernah buat. Kan sekolah mungkin hanya Pak Ian saja yang pernah melakukannya. Nanti Pak Ian jadi tutor, Pak. Iya, nanti Pak Ian yang jadi ini kan. Oh iya. Kalau begitu ini kita menggunakan apa saja? Kuis saja supaya bisa diterapkan semua ya.
Ya, Iya. benar. Iya. Buat dalam hal yang sederhana, karena kalau lab virtual kita yang di sekolah tertentu belum pakai. Oh ya, Macam bagaimana? macam di saya dekat Oke. ini, untuk lab virtual ini saya agak susah karena ya kondisi sekolahnya tidak memungkinkan kita. Selama ini yang saya buat itu alat Pakai Google peraga Form biasa saja. Ya, pakai Google Oh, Form ya. saja. Tapi Pak Aloy, bagaimana Pakai Google jaringannya Form di saja. sekolah? Jaringannya bisa atau tidak, Pak Aloy? Kalau untuk jaringan aman, kalau di sekolah jaringan bagus. Hanya kita baru mau rencana untuk membuat itu. Yang tadi Pak Ian omong itu kan sudah ujian pakai Chromebook kan, kami belum. Kami baru mau rencana, mungkin akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru ini. Tapi belum dilaksanakan. Ya, baik. Saya bisa usul sedikit, Kak. Ini Ibu Rina, bagaimana Ibu Rina? Ya, ini tentang penggunaan Google Form ini di sekolah kami juga pernah melakukan ujian menggunakan Google Form, tapi ada sedikit kendala. Kendalanya bukan pada jaringan, tetapi pada anak-anak itu sendiri. Saking lincahnya mereka menggunakan Google Form, soal yang kita kasih mereka baca tidak sampai 5 menit sudah selesai. Mereka hanya pilih-pilih sembarang saja langsung selesai dan nilainya hancur. Oh iya. Kemudian yang kedua, ada yang sudah artinya lebih cerdas, dia sudah bisa cari jawabannya di Google. Jadi itu juga artinya satu kendala, tantangan juga buat kita menggunakan media sosial, aplikasi yang artinya yang maju untuk anak-anak. Hanya itu yang kadang membuat kami juga, aduh ini manfaatnya memang baik, artinya anaknya bisa menggunakan IT, hanya salah satunya itu juga kendalanya. Terima kasih, mungkin ada yang bisa ini. Oke. Baik, terkait kalau penggunaan Google Form dalam melakukan atau melaksanakan ujian, baik itu ulangan harian atau ujian sekolah, di situ kita bisa juga menggunakan HP. Jadi itu bisa dijawab oleh Pak Aloy tadi bahwa Chromebook-nya kalau tidak ada kita bisa menggunakan HP. Kemudian kalau kendala yang seperti disampaikan oleh Ibu Rina bahwa anak-anak itu kerjanya 5 menit selesai. Nah, 5 menit selesai ini kita semua di zaman sekarang anak-anak itu ya seperti yang kita ketahui bahwa memang kerjanya sangat cepat tapi kurang tepat. Bukan hanya kendala di ujian online saja, kalau ujian biasa juga kertas pensil saja bisa. Mereka juga 5 menit. Kendala di sini kalau ujian menggunakan Google Form, kita bisa juga sajikan soal uraian. Nanti mereka kumpulkan dalam bentuk foto atau dokumen lain PDF. Jadi bisa juga untuk supaya mengatasi mereka kerjanya jangan klik cepat, ya kita bisa sisipkan ada soal uraian di dalam. Uraiannya ya 2-3 nomor atau 5 nomor kalau ujian kita juga bisa setting timer di dalamnya supaya harus batas waktunya sekian baru bisa selesai. Jadi kita bisa setting waktunya. Misalkan harus 30 menit atau 60 menit bisa timer. Kita bisa sisipkan timer di dalam Google Form. Jadi seperti itu. Bagaimana, ada tanggapan lain? Ibu Linda bagaimana? Saya setuju. Google Form itu. Oh ya. Terkait dengan tadi ada Pak Aloy tadi kalau Google Form-nya masih ragu-ragu, bagaimana kalau kita menggunakan lab virtual? Lab virtual ini kita buatnya dalam kelompok. Jadi kita tidak perlu banyak alat teknologi seperti laptop. Kita mungkin kalau dalam kelompok itu siswa kita kalau kami hanya belasan, maka saya bisa bagi dia 2 kelompok, ada yang 3 kelompok. Dan itu kita hanya butuh 3
Chromebook atau 3 laptop itu saja. Jadi untuk bisa juga menggunakan HP untuk lab virtual. Jadi banyak alternatif terkait kalau kendala di media. Intinya jaringannya baik. Jadi kalau jaringan di sini di sekolah masing-masing tidak ada kendala, saya rasa tidak ada masalah kalau kita menerapkan lab virtualnya. Pokoknya tugas ini nanti sampai kumpulnya kapan? Karena kan sementara ini kan anak-anak lagi libur, kita juga lagi libur ini. Bukan, ini kegiatannya kayaknya kita rancang langkah-langkahnya saja. Ya, kita hanya Bukan buat dalam langsung. bentuk poster atau pokoknya Nah, makanya PowerPoint. kita jelaskan inovasi ini yang kita gunakan nanti dalam pembelajarannya ini belum kita terapkan kan anak Oh libur. iya. kita baru Seperti itu. Jadi kita jelaskan kegiatannya seperti ini dan nilai ini yang masuk. Begitu maksud saya seperti itu. Kalau yang saya tangkap dari apa yang pertanyaan tadi seperti itu. Jadi buat satu karya atau ini terkait dengan apa yang kita lakukan, misalkan inovasi dan kolaboratif itu kegiatan yang cocok itu apa? Kemudian kita uraikan. Oh, kegiatannya begini. Jadi nilai yang ini masuk ini seperti itu. Yang saya tangkap seperti itu. Pak, misalnya nilai inovatif kan maksudnya kita mau buat yang lab virtual ini. Ya. Apakah tidak bisa langsung sekalian kolaborasi kan Pak pasti kerjasama juga dengan kayak teman-teman atau bagaimana? Maksudnya itu Ya, dia bisa. terpisahkan maksudnya Memang kita tidak bisa ini sendiri. Kita butuh kolaborasi dengan kalau di sini kita menggunakan misalkan Chromebook, berarti kita harus kolaborasi dengan pengelola lab TIC-nya. Kemudian kalau kita membutuhkan tadi yang kalau kami di sekolah kan Orbit, maka ya pasti ada bendahara untuk isi. Kemudian tentu persetujuan dari kepala sekolah, maka harus kita membangun kolaborasi untuk bisa mensukseskan kegiatan tadi. Kalau Google Form itu untuk ujian sekolah berbasis online menggunakan Google Form, itu juga harus butuh kolaborasi. Karena kita harus minta semua guru input masing-masing soalnya di Google Form dan dikirim dalam bentuk link. Jadi itu semua memang ada inovasi, tapi harus kolaborasinya ada di dalam. Ya, pasti. Nilai itu saja. Sebenarnya kita mulai sepakat sudah apa yang karya apa yang betul. kita buat mungkin. Kan ada macam-macam toh. Iya. Dua itu saja kan? Jadi bagaimana? Sudah itu. Supaya kita buat hasil karya nanti kita uraikan ya. Iya. Nanti baru kita tambah lagi toh. Nanti kan ada lagi 2 ini, tapi kan kayak misalnya ada yang tadi kayak saya bilang reflektif itu kan nanti di paling terakhir itu harus masuk. Reflektif, ya. Ini kan kita lihat dari pengalaman juga toh kalau reflektif. Iya. Kita belajar dari pengalaman itu reflektif itu. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Jadi sementara ya seperti itu kita nanti dalam pembuatan karyanya kalau ada perkembangan misalkan mau tambah silakan ditambah. Iya. Ya. Jadi kegiatannya mau live virtual ya. Live virtual ya. Supaya ini tidak ada kendala yang terlalu berarti yang disampaikan oleh Ibu Rina. Live virtual sepakat ya? Bisa. Nanti kita usahakan. Oke, pas. Nanti kita usahakan. Ini kan presentasinya di Rukol yang kedua besok. Jadi kita sudah sepakat sebentar mungkin kita nanti diskusi kita bisa pertemuan satu kali lagi kita sudah rancang baru kita bisa buat lagi Google Meeting untuk bahas sebelum kita presentasi. Iya, boleh. Jadi pas ya supaya kita bisa kembali ke
Mungkin Oke, coba oke. ditanyakan Ibu fasilitatornya. Masuk kelompok. Izin Oke. Ibu, kelompok kami sudah selesai. Apa boleh masuk ke ruang utama? Kelompok Pak Ian ya, udah selesai ya? Sudah, Bu. Nah, apa tak lebih baik kalau di screenshot, di apa namanya, screen di share dengan teman-teman, jadi teman-teman tahu bentuknya seperti apa. Oh ya, baik. Ya, kita harus Ya. sepakat dulu. Siap. Kita mau buat apa? Karyanya berupa poster atau Sabar, PowerPoint? saya coba share bagaimana penggunaan lab virtual ya. Ya. Ya, Baru nanti karyanya dalam bentuk apa? Kita PPT saja, sama kayak PPT, ya. diskusi Iya. ini. Oh, Nanti iya. Iya. ditransfer. Iya. Itu dulu. Oke, coba saya buka dulu. Lab virtual. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke. Jadi biasanya kalau saya langsung saja seperti ini, saya ketikkan saja lab virtual di sini nanti. Ini juga namanya virtual pad. Dia munculnya seperti ini kalau kami di ini. Ini bisa nanti tinggal kita pilih misalkan ini. Nah, di sini banyak yang bisa kita cari juga di sini di menu pencarian. Kebetulan karena saya menggunakan kemarin yang saya bahas itu adalah tentang listrik, maka saya langsung saja di sini sih. Bergerak ya teman-teman? Bergerak. Oke. Nah, di sini yang kita bisa cari sesuai dengan ini, misalkan tentang matematika, biologi, itu di menu pencarian tadi. Kebetulan saya sudah masuk di sini, saya contohkan saja. Ini kita mau membuat rangkaian listrik. Maka di sini karena kami alatnya tidak ada, maka pakai ini saja. Ini ada kabel, kemudian ada baterai. Baterai seperti ini. Kemudian ada lampu yang bisa kita gunakan. Kemudian ada ini apa, stop kontak, saklar, nama lainnya. Nah, ini kita membuat satu rangkaian, misalkan saya buat saja rangkaian seri seperti ini. Oke, bisa tambah kabel ini, tinggal gerak-gerakan saja. Apalagi kalau Chromebook yang apa namanya, layar sentuh itu gampang sekali, mereka tinggal sentuh-sentuh saja, untuk geser-geser saja seperti itu. Ini tambah kabel, bisa ambil baterainya, bisa pilih satu atau lebih. Kabel dirancang lagi seperti ini, hubungkan terus, bisa tambah-tambah kabel sesuka hati. Ini. Nah, kemudian kalau saklarnya ditutup, maka listrik lampunya menyala. Nah, ini mereka langsung lihat. Ini kan arah yang kemarin saya sempat sampaikan bahwa di sini kita bisa mau menerangkan tentang bagaimana aliran elektron dan aliran arus.
Kalau di sini kita lihat aliran elektron itu dari muatan negatif, dari kutub negatif ke kutub positif. Saya bisa ganti dia menjadi aliran arus. Nah, arusnya berbalik. Arusnya itu dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian kita juga bisa mengukur mengukur tegangan listriknya, tegangan di baterainya berapa di sini. Kita letakkan ini 9 volt. Menggunakan alat ukur ini. Kita juga bisa mengukurnya di tegangan di bola lampu seperti ini. Bola lampu. 9. Ini karena rangkaiannya seri. Satu maka sama tegangan di sumber sama dengan tegangan di lampu. Kita juga bisa mengukur kira-kira arus yang mengalir ini berapa besar arusnya. Kita menggunakan amperemeter. Kita sambungkan amperemeter, putuskan dulu di sini. Oke, sambungkan ke amperemeter. Nah, ternyata arus yang mengalir itu adalah 0,90 ampere. Jadi seperti itu teman-teman. Ini banyak yang bisa kita modifikasi. Ini sebagai contoh saja. Coba kita cari yang lain. Kalau yang kemarin itu, nah di sini tentang misalkan listrik statis. Listrik statis. Ini banyak hukum Ohm, kemudian yang ini. Kemudian bisa kemarin itu gaya elektrostatis. Ini praktikum keseimbangan. Kemarin gaya apa ya? Sabar. Gaya percobaan kain wol dan kaca. Ini banyak percobaan yang bisa kita gratifikasi. Hukum Ohm, hukum kolom ayunan pegas, getaran. Ini terlalu banyak di sini. Misalkan saya contohkan saja yang lain ya. Hukum Ohm tadi apa ya yang bisa kita coba di sini? Getaran coba. Ini kenapa dalam PDF ya? Simulasi. Matematika saja coba. Biologi. Coba kimia. Atau matematika coba. Ada yang guru matematika di sini? Tidak ada. Ya ada. Guru matematika. Guru apa semua nih teman-teman? Kalau kami guru bahasa Inggris. Ini kan guru bahasa dong, ini mau bikin apa ini? Kamu guru bahasa. Oh iya. Entah. Ini tentang getaran. Oke. Teman-teman coba kalau begitu saya ganti saja pakai Google Form ya. Atau sudah coba kita Google Form ya teman-teman supaya bisa semua nih. Iya, betul. Ya, coba. Betul. Google Form ya. Betul. Oke. Saya share ulang. New tab. Oke. Google. Sudah terlihat teman-teman? Oke. Sudah Pak Guru. Nah, di sini Google Form-nya ada di Google Application. Titik 9, kita langsung saja Google Form yang ini. Form. Di dokumen kosong atau blank form. Di sini saya sudah banyak. Nah, ini teman-teman contohnya.
Ini di sini tugas kita adalah memasukkan soal-soal ke dalam atau saya ambilkan saja, saya punya yang sudah ada ya teman-teman. Coba kita lihat. Ulang. Di Google Drive. Di My Drive. Di Google Form. Yang ini. Soal ujian sekolah. Coba mana ya. Bisa juga daftar hadir. Ini dia. Nah, begini teman-teman. Yang kemarin soalnya yang kami gunakan itu seperti ini. Jadi di atas ini pasti kopnya. Kemudian kita bisa tambahkan temanya di sini. Kemudian di sini kita bisa tambahkan picture-nya untuk logonya, logo soalnya. Ujian sekolah tahun 2023 yang ini. Kemudian bisa cantumkan petunjuk di sini. Lewat inputnya di sini. Di gambar ini, add image. Kemudian setelah itu kita tambahkan tab baru. Di sini kita bisa isi data identitas. Apa saja yang kita butuhkan? Ada nama lengkap, ada tempat tanggal lahir, nomor peserta ujian, mata pelajaran, tahun pelajaran, hari tanggal sampai dan kode soal. Tujuannya supaya mereka jangan masuk sembarang, kode soal ini disembunyikan. Kemudian di halaman yang ketiga, kita langsung saja soal pilihan ganda, ada instruksinya di sini. Saya pun tidak kelihatan, Kakak. Saya pun tidak kelihatan. Berarti Oh, tidak kelihatan ya? Iya. berarti ganti HP. Oh iya, sorry. Saya Dari tarik kayak putih begini. Oh iya, sabar, saya stop yang ini dulu. Saya share yang satu. Oke, yang ini. Mana? Yang ini kelihatan ya teman-teman. Oke. Iya, Ini. Yang paling atas, berarti yang ulang paling atas nih. Oke, yang pertama pasti di sini kopnya. Kemudian yang ini nanti saya bisa ajarkan bagaimana cara kita setting dia punya temanya. Setelah itu kita bisa masukkan image yang saya screenshot dari Word yang ini. Itu tentang judul. Jadi ada soalnya covernya seperti ini. Kemudian ada juga petunjuk umum. Ini saya screenshot dari Word. Seperti ini. Kemudian ada kode validasi yang kita bisa masukkan, bisa tidak. Kode ini nanti memungkinkan mereka untuk jangan masuk dulu ke layout selanjutnya atau tahap selanjutnya. Jadi ini kode harus menunggu dari kita sebelum ujian. Kemudian setelah mereka masukkan kode ini dengan benar, kita langsung bawakan mereka ke data identitas. Jadi mereka isi dulu data identitas, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor peserta ujian. Nah ini jawaban-jawaban ini kita bisa ganti. Bisa jawaban pendek, paragraf, ada multi text choice, pilihan ganda, checkbox, drop down. Ini banyak. Ini file upload, semua bisa di sini. Mata pelajaran saya contohnya ini saya ganti jadi drop down. Nah, ini 1, 2 seperti ini. Kalau mau pakai checkbox berarti dia centang. Salah satu. Seperti itu. Kemudian yang ini tahun pelajaran, hari tanggal, kode soal. Sebelum dia masuk ke soal harus isi kode soal. Ya, seperti ini kode soalnya. Angka ini harus diisi, nanti di halamannya baru bisa lolos. Kemudian nanti setelah dia isi angkanya, kodenya benar, baru bawakan ke soal. Jadi soal nomor 1 ini kita bisa input gambar ke dalam sini, supaya jangan capek-capek untuk ketik lagi ya, screenshot kemudian jadikan gambar. Seperti ini. Ini ada skornya, di sini answer key. Ini kita bisa atur skornya. Bisa mau tambah, mau kurang, silakan. Mau ini kebetulan saya ada 40 nomor, maka skornya 2, 80 dan 20 poinnya nanti ada soal uraian. Dan nanti kita langsung pilih jawaban benarnya yang mana.
A, K, B, K, C, K, D. Kalau kebetulan di sini yang benarnya B, maka kita pilih di B. Kalau C, ganti di C. Ada 2 jawaban benar. Nah, ini 1 saja. Seperti ini. Kemudian kita down. Pilih. Maka ini sudah menghasilkan 1 soal. Kemudian kalau kita mau tes, coba tampilannya seperti apa kalau kita kirim ke anak-anak. Tampilannya seperti ini nanti di ini. Preview. Oh, berarti ini sudah tidak muncul lagi. Nah, ini kebetulan saya setting hanya 1 kali jawab. Bisa lihat teman-teman yang ini? Bisa. 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 Oke, jadi ini untuk mengantisipasi tadi kalau mereka kerjanya berulang-ulang dan sampai sudah kerja, kemudian ini kita bisa setting untuk sekali saja jawabannya. Saya kunci di sini responnya. Ya, respon. Nah, ini limit to 1 respon. Jadi ini hanya 1 kita kunci. Kemudian kalau mereka hanya bisa menggunakan akun belajar, maka kita kunci yang ini. Nah, ini berarti mereka harus menggunakan akun belajar baru bisa. Kalau tidak menggunakan akun belajar, maka tidak bisa. Ini kita settingnya di sini. Intinya harus jadikan ini make this a quiz. Harus jadikan dia quiz supaya bisa tetapkan skornya. Kalau tidak jadikan quiz, maka tidak ada skor. Jadikan kuis. Nah, seperti itu. Ini kita bisa ganti supaya menarik mereka untuk melihat tampilannya. Kita bisa gantinya di sini. Custom tema, kemudian pilih image. Di sini ada olahraga, yang senang olahraga kita bisa ada kesenian, ilustrasinya di sini. Work and score. Ah, ini banyak tampilan-tampilan di sini yang kita bisa gunakan. Ada ilustrasi lain seperti ini. Nah, ini gambar-gambar yang menarik kita bisa gunakan. Ada food and dining seperti ini. Kemudian ada party yang senang-senang party. Kemudian ada night out. Kemudian sport and game. Seperti ini. Ini kita bisa pakai. Misalkan saya ganti. Karena sekarang lagi gencar-gencarnya Liga Eropa. Dan Copa America ya bola kaki. Oke, maka dia akan berubah seperti ini. Dan untuk melihat jawabannya, teman-teman langsung ke respon. Nah, responnya sudah ada 19 orang. Di sini kita cepat untuk menganalisanya itu ini. Saya senang menggunakan Google Form karena kita analisanya itu bagus. Misalkan yang ini. Soal nomor 1 tadi tentang jam. Yang jawab benar itu berapa orang? Yang jawab poin A itu berapa? B itu berapa? C itu berapa? D itu berapa? Ini kita bisa langsung analisisnya di sini. Jadi soal 1 ini yang banyak yang pilih A ternyata. Padahal jawaban yang benar tadi B. Nah, ini kemudahan kita dalam menganalisis. Kira-kira tindakan apa yang kita lakukan, kita lihatnya di sini. Berapa orang yang benar untuk soal ini, nanti nilai langsung muncul di mereka, view score. Kemudian soal nomor 2, wah ternyata banyak yang jawab benar. Hanya 1 saja yang jawab peka terhadap rangsang. Seperti itu. Jadi ini saya lebih senang menggunakan ini karena memudahkan saya untuk menganalisis. Jawab soal nomor 1, kita tidak perlu lagi periksa manual. Ini langsung, itu kemudahannya. Kalau mau lihat hasil akhirnya, nilai semuanya kita menggunakan yang ini. Google Spreadsheet, langsung saja. Google Spreadsheet. Nah, ini. Langsung muncul nilainya di sini. Nilainya ya lumayan nilai. 18 dari 70, 28 dari 70, 24 dari 70. Nah, ini kalau kita menggunakan Google Spreadsheet untuk mau melihat secara garis semua himpunannya. Jadi tidak perlu lagi capek-capek untuk nilai, tinggal periksa, tinggal copy paste. Jadi menghemat anggaran, menghemat waktu untuk periksa, apalagi kalau soalnya 50 nomor, pilihan ganda 50 nomor ya pusing, mendingan menggunakan ini. Anak-anak langsung tahu jawabannya
yang ini. Mereka juga bisa diberi kesempatan untuk melihat kira-kira saya punya nomor berapa yang salah, berapa yang benar. Yang salah nomor berapa itu sudah ada. Jadi seperti itu teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi itu kemudahan kita menggunakan Google Form. Itu kita tidak membuang-buang waktu lagi untuk periksa. Kemudian kita analisis soalnya itu mudah. Itu analisis biasa kita di soal ulangan-ulangan. Kira-kira indikator mana yang paling banyak salah untuk bisa diremedial atau dilakukan pengayanya itu gampang. Kita bisa buat seperti itu. Intinya jaringannya harus ya memadai. Kami di Badarai jaringannya juga ini, tapi kami kadang kami lakukan ujiannya itu di luar kelas. Cari di bawah pohon, tapi tetap ada pengawasan. Sekarang kami sudah ada beberapa untuk memperkuat jaringan itu sudah ada beberapa, jadi saya setting biasanya tidak terlalu sulit lagi sekarang untuk masalah jaringan. Apalagi teman-teman kalau di kota seperti di Keletek ini masuk ya kota ya. Kalau gunakan ini tidak ada kendala. Memang ada nilai minusnya, tetapi menurut saya kalau masih dalam pengawasan dan soalnya ujiannya berbasis online tapi tetap ada pengawas. Maka tugas dari pengawas kami biasa dampingi. Kalau pengawas hanya duduk dari depan ya anak yang sudah hebat IT dia pasti tambah tab dan cari jawaban. Kalau menggunakan HP kayaknya agak susah. Kalau menggunakan HP takutnya dia keluar kemudian tidak bisa kerja. Makanya saya dia punya fitur-fitur yang kita bisa tambahkan seperti kerja pakai batas, timer, masukkan timer, bisa juga fitur-fitur seperti itu. Jadi kalau jaringan baik saya sarankan ke teman-teman untuk bisa gunakan Google Form. Karena kebetulan kami dana bosnya terbatas, siswa kami sedikit sekali. Kami siswanya 52, kelas 1 sampai kelas 3. Otomatis dana bos juga ya anggaran sedikit. Anggaran dengan ujian kalau kita fotokopi ya lumayan banyak sih. Jadi semua guru saya bantu mereka untuk menjelaskan ketika kesulitan, kasih saja akunnya supaya saya yang bantu untuk pengeditan, finishingnya. Tapi pertama saya biarkan mereka untuk kerja dulu apa adanya, nanti baru untuk modif-modifnya nanti saya bantu. Seperti itu teman-teman. Mungkin masih ada waktu, mohon izin Ibu fasilitator, Ibu. Mana kelompok 2? Manggil ya tadi? Ya Bu, bagaimana? Masih ada waktu Bu untuk kami atau sudah bisa bergabung di room utama? Sudah selesai, sudah tuntas. Ya, meskipun awal sudah ada gambaran Bu. Nanti kami diskusikan lagi Bu. Baik, kalau memang sudah ada kebulatan tekad, silakan keluar dari room 2 masuk ke main room ya. Oke Bu, siap Bu. Baik teman-teman, kita atau masih ada yang mau didiskusikan teman-teman sebelum kita masuk ke main room? Halo. Untuk Kakak Ian. Ya. Berkaitan dengan Google Form tadi ya. Ya. Ini kan nanti rencana untuk kita laksanakan di sekolah kan? Atau?
Ini rancangan kegiatannya saja. Jadi inovasinya itu kira-kira inovasi apa yang bisa kita terapkan. Kalau nanti persoalan ada kalau tidak demonstrasi kontekstual itu yang nanti kita masuk untuk masing-masing apa kayaknya. Pikirkan satu kegiatan yang seandainya kita sudah lolos jadi guru penggerak 3 tahun begitu. Oh iya. Jadi ini belum tentu kita terapkan kalau, tapi kita sudah tahu dia punya langkah-langkah. Nanti kita diskusikan langkah-langkah pembuatannya. Oke. Baik, Kakak. Nanti kalau Kak Ian masukkan dulu di ini. Ya, bagaimana? Kalau seandainya nanti tahun ajaran baru ini kami gunakan, kalau memang saya masih belum paham untuk menggunakan Google Form, saya bisa hubungi Kak Ian toh? Bisa sekali ini kolaborasi. Bisa. Oke. Ini sangat bagus karena sudah mengurangi biaya untuk kopi. Iya. Analisis soalnya sudah ada memang, jadi kita tidak susah-susah lagi untuk menghemat analisis tenaga. Iya, betul. Sangat bagus. Jadi cukup sudah kita masuk kembali ke room utama sudah, atau bagaimana teman-teman? Oke, siap. Untuk besok ini yang bagian presentasi Oh iya benar. Gimana ini? Sebentar baru kita. Oh iya, sebentar di sini. Oke. Iya. Nanti coba saya rancang dulu, baru kita diskusikan. Nanti Pak Ian buat link untuk kita diskusi ya. Oke, siap. Iya. Oke. Izin Oke. Bapak Nova, kami keluar untuk masuk ke room utama.